Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi fisika kelas 12. Kali ini kita akan lihat rangkaian listrik sederhana, ya. Nah, kita tahu bahwa arus listrik itu kan berpindah atau mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, namun aliran listrik itu akan kontinu, ya, akan terus menerus kalau seandainya rangkaian tertutup, ya. Nah, dalam hal ini rangkaian tertutup yang paling sederhana, ya, itu adalah rangkaian yang hanya terdiri dari satu loop disebutnya, ya. Jadi seperti yang saya perlihatkan dalam gambar, ini terdiri dari satu loop saja, ya, di mana ada sumber tegangan baterai, ya, sumber tegangan, kemudian ada hambatan luar atau ini beban listrik secara umum, ya. Jadi secara umum rangkaian listrik sederhana terdiri dari sumber tegangan atau baterai, ya, dan beban listrik. Dalam hal ini bisa saja resistor atau peralatan listrik lain, ya, yang kemudian disebut sebagai beban listrik. Oke. Nah, E-nya ini GGL, kemudian R-nya itu adalah hambatan dalam. Jadi setiap sumber tegangan itu akan secara umum akan punya hambatan dalam, ya. Nah, apa yang maksud GGL, ya? Jadi GGL ini adalah beda potensial pada ujung-ujung terminal baterai, ya. Jadi ketika terminal baterai, ujung-ujung baterai A dan B, ujung-ujung terminal baterai, atau saya gambarkan kembali di sini, ini A, B, ya. Maka ketika dalam kondisi baterai tidak mengeluarkan arus, ya, rangkaian kemudian disebut sebagai rangkaian terbuka, ya. Maka beda potensial atau tegangan antara titik A dan titik B itulah yang disebut dengan GGL, ya. Oke. Nah, kalau seandainya nanti baterainya mengeluarkan arus, maka beda potensial antara ujung-ujung baterai ini kemudian disebut sebagai tegangan jepit, ya. Jadi ketika baterai mengeluarkan arus, beda potensial antara kedua terminal baterai disebut dengan tegangan jepit. Nah, adapun arus yang ditarik dari baterai untuk rangkaian sederhana ini adalah besarnya tinggal besar GGL-nya dibagi dengan jumlah dari hambatan luar, disebut hambatan luar, dan hambatan dalam, ya. Jadi dalam rangkaian ini rangkaian satu loop nanti akan mengalir arus, ya, atau ada muncul arus, dan arus selalu keluar dari kutub positif baterai. Kutub positif baterai ditandai oleh tanda yang lebih panjang. Ini sebenarnya meskipun tidak diberi tanda plus dan minus di sini, maka kita sudah tahu bahwa yang lebih panjang ini adalah kutub positif dan yang lebih pendek adalah kutub negatif. Dan arus selalu keluar dari kutub positif baterai. Kesini arah arusnya nanti, ya. Oke. Arusnya adalah I, misalnya. Oke. Jadi tegangan antara A dan B ketika sudah keluar arus ini disebut sebagai dengan tegangan jepit atau tegangan terminal, ya. Nah, tegangan terminal atau tegangan jepit bagaimana cara mencarinya? Jadi kalau saya gambarkan kembali, ini adalah titik A, ini adalah titik B, di sini kan ada GGL dan hambatan dalam. Tadi kan katakan sudah mengeluarkan arus sebesar I, keluar dari kutub positif, maka VAB di sini, ya, tegangan antara A dan B atau tegangan jepit disebutnya. Itu adalah caranya, tinggal melihat dari A ke B, ketemu dulu kutub positif baterai, ya. Maka ini adalah E. Kemudian dengan arah arus berlawanan dikurangi, ya. I dikalikan dengan A, ya. Ini adalah tegangan jepit. Nah, namun kalau misalkan kita lihat juga bahwa ternyata tegangan antara dua titik ini sifatnya, ya, itu selalu sama kalau dicari lewat mana saja. Jadi tadi kita sudah punya gambar ini, ya.
Ini titik A, ini adalah titik B, ya. Ini adalah R. Tadi kan arus ke sini ya. Nah, ya, atau juga ke sini sama. Maka beda potensial antara A dan B itu sama saja dengan kalau kita cari lewat sini. Juga kalau kita cari dengan lewat sini. Jadi sama saja juga dengan bahwa P antara A dan B. Kalau kita melewati jalur ini, ya, itu sama saja dengan I dikalikan dengan R. Ya. I dikalikan dengan R. Oke. Jadi tegangan jepit untuk rangkaian yang sederhana seperti ini boleh saja E dikurangi I dikali R atau I dikalikan R. R itu adalah hambatan luar. Ya. Sebagai contoh, kita lihat di sini saya sudah berikan gambar rangkaian sederhana. Ya. Ada baterai dengan GGL 6 volt, hambatan dalam 1 ohm, kemudian dirangkai dengan hambatan luar 5 ohm. Ya. Nah, berapa arus dan tegangan jepit? Jadi mudah saja ini, ya, tinggal gunakan rumusnya. Ingat, arusnya keluar dari kutub positif baterai, kan ya. Maka arusnya, ya, A arus I sama kali dengan apa? E dibagi dengan R ditambah dengan R. E nya adalah 6 volt, ya. 6 dibagi dengan hambatan luarnya adalah 5 ditambah hambatan dalamnya 1, ya. Berarti 6 dibagi 6 alias 1 ampere, ya. Kemudian yang kedua, tegangan jepitnya PAB, ya. Jadi tegangan antara terminal A dan terminal B dari baterai. Boleh kita gunakan rumus E sama dengan E dikurangi apa? I kali R, berarti E nya 6, ya. I nya adalah 1, hambatan dalamnya adalah 1. Sama saja dengan 6 kurangi 1, 5 volt, ya. Atau boleh juga PAB sama dengan I kali R. Ini hambatan luar, ya. I nya adalah 1, R nya adalah 5, gitu kan ya? Sama dengan 5 volt. Oke, jadi sama saja, ya. Oke. Jadi beda potensial antara dua titik. Kita cari lewat jalur mana saja itu pasti sama. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya sumber tegangannya bukan cuma satu atau baterainya bukan satu? Baterai ini pada kenyataannya boleh saja lebih dari satu. Bisa terangkai secara seri, bisa juga terangkai secara paralel. Demikian pula hambatan ini, ya. Hambatan ini tidak cuma satu. Jadi boleh jadi nanti, ya, hambatan ini tersusun oleh sejumlah hambatan. Nanti akan kita lihat pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya, bagaimana hambatan itu dapat dirangkai, ya. Nah, kalau seandainya jumlah sumber tegangannya hanya satu, dan dalam hal ini saya hanya akan lihat yang tersusun secara seri, ya, yang secara seri saja, ya. Untuk yang paralel nanti ada bahasan tersendiri. Jika sumber tegangan tersusun seri, ya, tersusun seri. Misalnya kita punya beberapa sumber tegangan, ya. Ini saya adalah S1, R1, ini GGL-nya adalah E2, R2, ini adalah R2, ya. Maka tetap bahwa nanti setiap sumber tegangan secara umum akan mengeluarkan arus, ya. Jadi kalau misalnya ini ke sini, ya, ke
keluar dari kutub apa? Positif, ya. Maka secara umum tetap saja kita bisa dapatkan bahwa arus itu adalah jumlah GGL-nya dibagi dengan jumlah R-nya, ya. Kita terus secara sederhana seperti ini, ya. Nah, lalu pertanyaan bagaimana kalau seandainya ini salah satu kutubnya terbalik? Kalau salah satu kutubnya terbalik, maka nanti kita beri tanda negatif salah satunya, ya. Dalam contoh di sini, ya, ini dua-duanya akan menolakkan arus ke arah yang sama, ini kan ya? Ini kan positif kan ya? Dua-duanya ke arah sini, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya misalnya begini? Nah, ini terbalik, yang ini yang pendek, yang sebelah kiri ini yang panjang. Maka secara teori bahwa baterai pertama akan mengeluarkan arus arahnya ke kiri, baterai kedua arahnya ke kanan, sehingga akan nanti apa? Bertabrakan. Nah, kalau bertabrakan maka nanti ya akan saling mengurangi karena berlawanan, gitu kan ya. Terserah nanti tinggal mana yang lebih apa? Besar. Misalnya kalau E1 lebih besar daripada E2, maka arah arusnya akan searah dengan arah aliran arus dari apa? E1 sini. Tapi sebaliknya, kalau E2 lebih besar daripada E1, maka dia akan arusnya ke sini. Ya. Jadi asumsi misalnya di sini E1 lebih besar daripada E2, maka ini sama saja dengan nanti tinggal E-nya E1 dikurang E2 dibagi dengan jumlah R jumlahkan aja. Berarti R besar hambatan luar tambah hambatan dalam tambah hambatan dalam kedua R2. Ya, jadi selama rangkaiannya masih sederhana seperti ini, maka mudah sebenarnya kita mendapatkan arusnya, ya. Oke, tinggal gunakan secara umum untuk rangkaian sederhana seperti ini, bahwa arus itu sama dengan jumlah E dibagi dengan apa? Jumlah R. Baik, contohnya kita lihat di sini, ya. Di contoh yang kedua, ada dua buah baterai dengan GGL dan hambatan dalam berbeda disusun seri dan dihubungkan dengan hambatan luar ini 4 ohm sehingga muncul arus 0,6 ampere. Kemudian salah satu baterai dibalik polaritasnya. Arusnya menjadi 0,5 ampere. Tentukan perbandingan antara kedua GGL baterai tersebut. Nah, di sini ada dua keadaan, ya. Jadi kalau saya gambarkan keadaan pertama, ya, ini katakan baterai tersusunnya seperti ini. Nah, ya. Jadi ini adalah GGL-nya E1, R1 hambatan dalamnya. Ini adalah E2, R2. Disusun seperti ini, di mana polaritasnya sama-sama sebelah kiri lah, ya. Kemudian dihubungkan dengan hambatan luar 4 ohm. Nah, kondisi yang kedua, salah satu polaritas baterai dibalik. Berarti kalau saya gambarkan menjadi begini. Ini tetap misalnya begini, ini sekarang jadi begini. Nah, ya, jadi kebalik, ya. Oke, hambatan luarnya tidak diubah, berarti tetap 4 ohm. Jadi ini E1, R1, ini adalah E2, R2, ya. Nah, di kondisi yang pertama ini mengeluarkan arus 0,6 ampere. Berarti kan ingat arus selalu keluar dari kutub positif, ya. Ini kan keluar sini, ya. Ini keluar ke arah kiri, di sini juga ke arah kiri. Berarti kan searah. Arah arusnya sama, ya, sama-sama ke arah kiri. Kemudian berputar searah putaran jarum jam. Ini adalah I sebesar 0,6 ampere, ya. Ini 0,6 ampere, ya. Sementara di sini ketika sudah dibalik, ya. Ketika sudah dibalik sebenarnya nanti kan yang E1 akan mengeluarkan arus arahnya ke kiri, yang ini arahnya ke kanan, sehingga dia akan bertabrakan. Kalau bertabrakan maka akan ada yang menang salah satu lah, ya. Anggap saja misalkan ini lebih besar sehingga ini menjadi menang, sehingga nanti arusnya adalah keluar dari ini ke sini, ya. 0,5 ampere, ya. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah perbandingan perbandingan kedua GGL, berarti perbandingan antara E1 dan E2. Berapa sih E1 berbanding E2? Ya. Nah, ini adalah rangkaian yang sederhana, ya. Dengan sumber GGL yang dirangkai seri. Tadi sudah dituliskan rumusnya bahwa
Untuk rangkaian sederhana seperti ini ya, tinggal jumlah GGL-nya dibagi dengan jumlah R-nya, dengan ya. Atau boleh kita tulis dari sini bahwa jumlah GGL-nya sama dengan I dikalikan dengan apa? Jumlah R-nya. Ya. Kita tinggal terapkan pada masing-masing rangkaian. Pada rangkaian yang pertama, nah karena di sini arusnya sama-sama ke arah kiri, searah yang dihasilkan oleh keduanya, maka baterainya GG-nya dijumlahkan aja, E1 plus E2 sama dengan arusnya 0,6 ya, 0,6 ampere dikali dengan jumlah R. Jumlah R-nya apa? Tinggal tambahkannya sebenarnya 4 ditambah apa? R1 ditambah dengan R2 ya. Di 4 ditambah R1 ditambah dengan R2. Nah, kemudian dari rangkaian yang kedua, kita juga akan dapatkan menggunakan rumus ini sama ya. Namun karena ini terbalik ke salah satu, dan tadi sudah kita anggap yang menang adalah yang E1 di sini, maka ini berarti nanti E1 dikurangi apa? E2, karena berlawanan ya. Berarti di sini E1 dikurangi dengan E2. Ya. Arusnya adalah 0,5. Nah, total hambatannya masih tetap sama ya. Oke, berarti 4 plus R1 plus R2. Nah, bagaimana memecahkan persoalan seperti ini? Jadi kan ada dua persamaan dengan variabelnya ini ya. Maka kita boleh gunakan metode eliminasi ya. Karena yang kita cari adalah perbandingan E1 dan E2, berarti yang harus kita eliminasi adalah bagian ini. Yang ada 4 plus R1 plus R2. Karena ini sudah sama kebetulannya. Nah, ketika dieliminasi, ingat, maka salah satu caranya dengan mengalihkan dulu lah. Supaya ini bisa hilang nanti, maka kalikan silang. Misalkan yang ini kali 5, yang ini kali 5, berarti yang ini kali 6 kan ya? Kali 5, ini kali 6. Maka kemudian kurangi ya. Coba kita lihat. 5 dikalikan dengan S1 berarti 5S1 kan ya? 5S1 dikurang 6 kali S1. 5S1 kurang 61 minus S1. Gitu kan ya? Kemudian yang E2, 5 kali E2. 5E2 kan ya? Dikurang 6 kali min E2. Ingat, 6 kali min E2 berarti min 6E2 kan ya? Dikurangi min 6E2 berarti jadi plus ya. 5E2 plus 6E2 jadi 11 ya, 11E2. Oke. Kemudian, nah ini kan pasti ini 5 dikalikan dengan 0,6 ada berapa? 3. Yang ini 6 kali 0,5 juga apa? 3. Jadi ini sudah sama, sehingga kalau dikurangkan akan hasilnya 0. Dengan demikian kita akan dapatkan berarti dari sini kan berarti 11E2 sama dengan E1 gitu kan ya? Ini pindah ke bawah kanan. Atau E1 dibagi dengan E2. Jadi kalau ini dibagi 2, E2 nya turun di sini berarti berapa? 11. Oke? Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.